Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, sepuh beliau yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah yang kami hormati juga para jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Mahat Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini yaitu kajian Kitab Durratun Nasihin. Insyaallah pada siang hari ini akan mengusung tema yakni tanda-tanda celaka ada 11 macam. Untuk itu bagi para jemaah dan juga para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan pada beliau Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah, dan bagi para pendengar bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000. Baik, untuk itu kita buka kajian Kitab Durratun Nasihin pada siang hari dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian Kitab Durratun Nasihin bersama beliau Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh, dan jamaah sholat duhur Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar Radio Dais, dan para pemirsa MAJT TV, dan para pemirsa TVku yang kami muliakan. Pada kali ini kita bacakan Kitab Durratun Nasihin halaman 256 yang bertemakan tanda-tanda celaka. Ada 11 macam tanda-tanda celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu aidun ihda asyarata. Tanda-tanda celaka juga ada 11 macam. Awwaluha, yang pertama, ayyakuna harison ala jam'il mali. Orang itu ngoyo, bahasa Indonesia apa? Ngoyo itu semangat. Ngoyo. Bahasa Jawa itu lengkap. Untuk mengumpulkan harta. Jadi ngoyo. Sampai dengan majlis mubalaghah, sampai saking semangatnya itu ya, susah payah saking semangatnya disebut ngoyo.
untuk mengumpulkan harta. Itu tanda-tanda cilaka. Kalau sudah ngoyo itu dia pasti di dalam hatinya, semua pikirannya konsentrasi full pada mengumpulkan harta sampai melalaikan yang lain. Melupakan mengumpulkan ilmu, cari ilmu yang justru thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimatin. Justru yang wajib adalah mencari ilmu yang harusnya ngoyo, harison fi thalabil ilmi, di dalam mencarikan ilmu. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, antakuna himmatuhu fi syahwati waladzati dunya. Yang kedua, himmahnya, tujuan hidupnya, cita-citanya itu di dalam hal kesenangan-kesenangan dan kenikmatan bangsa duniawi. Jadi, himmahnya tidak ukhrawi, tidak akhirat, tapi himmahnya kelezatan duniawi, kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Wasalisatu, yang ketiga, ayyakuna fahishan fil qauli wa miksaron lil ghibati. Yang ketiga ialah ucapannya kotor. Naudzubillah. Fahish, kotor, jelek, kasar. Dan dia menjadi seorang yang memperbanyak ghibah, gunjing orang. Memang gunjing orang itu nikmat. Kalau puasa ya cepat tuh maghribnya itu. Tidak terasa kalau puasa, saking nikmatnya ghibah. Padahal ghibah itu minal kabair, termasuk dosa besar. Ucapan yang kotor, jorok, itu naudzubillah, itu tanda-tanda celaka. Ini kita kontrol diri kita sendiri. Apakah kita termasuk golongan orang yang syakowah, orang celaka apa tidak? Asal kita menjaga dari ghibah, menjaga dari ucapan yang jorok, kotor, insya Allah kita selamat dari syakowah, dari celaka itu. Warrabi'atu ayyakuna mutahawinan bis sholatil khamsi. Yang keempat ialah dia orang yang meremehkan sholat 5 waktu. Jadi meremehkan itu tidak betul-betul sholat itu khusyuknya, tadabburnya, dan menghadap pada Allah itu diremehkan, asal-asal aja. Baik hukumnya, wudunya, isbaghul wudu, kesucian yang akan kita pakai, berbagai masalah yang kaitan dengan hati, terutama kaitan dengan hukum, fikih. Kemudian itu meremehkan sholat. Waktunya tidak di akhir waktu, di awal waktu. Ini lebih-lebih berjamaah. Wah,
Ini tanda-tanda orang-orang yang tidak syakowah. Tapi kalau dia meremehkan sholat 5 waktu itu, terutama kita termasuk tanda-tanda syakowah. Naudzubillah min dzalik. Wal khamisatu, yang kelima, antakuna suhbatuhu ma'al fujar. Yang kelima ialah kawan-kawannya itu beserta orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Ini termasuk yang kelima. Tadi seharusnya kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, suhbah. Wasadisatu, yang keenam, ayyakuna sayyi'al khuluqi. Dia, tanda-tanda orang yang celaka itu buruk akhlaknya. Laisal adab kadzubab. Kalau enggak ada punya adab seperti lalar. Lalar itu apa bahasa Indonesia? Lalat ya. Lalat, dia suul adab. Jadi hidungnya siapa aja mesti pernah diceloki lalat. Ini suul adab kadzubab, seperti lalat. Jadi kita harus berakhlak yang tinggi. Bahkan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam buistu, loh, pernyataan beliau itu, aku diutammima makarimal akhlak, supaya aku menyempurnakan akhlak yang sempurna. Makarim, diutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau ingin saadah, ingin beruntung kita di dunia wal akhirah, kita harus ya makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Wasabiatu, yang ketujuh, ayyakuna muhtalan fakhura, supaya dia berada pada orang yang congkak dan sombong, congkak dan sombong. Bahkan dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan sekali-kali kita masuk surga kalau di hati kita ada kesombongan. Naudzubillah. Satu misqala dzarrah, sebiji sawi kesombongan, sekecil sombong itu. Maka sombong itu, naudzubillah, kita jauhi betul. Apalagi kita itu sebagai orang muslim dijauhkan sejauh-jauhnya sifat yang sombong itu. Naudzubillah min dzalik. Kita harus tawadhu, memuliakan orang. Bahkan maksiatun di dalam syarah hikam, aurosat dzillan, maksiat tetapi bisa mewariskan rasa hina diri, waftikoron, dirinya remeh, dia merasa jadi orang yang jelek karena dia pernah berbuat maksiat, sehingga dia tidak sekali-kali menghina kepada orang yang tidak sholat, orang yang maksiat,
sehingga menumbuhkan hati yang sangat tawadhu. Khairun min ta'atin aurosat, lebih bagus daripada taat yang mewariskan takabur, ujub. Naudzubillah. Taat tapi mewariskan dia menjadi ujub dan menghina kepada orang yang sedang lupakan ibadah, dia tidak akan sekali-kali. Dia hormat kepada siapa saja. Ini taat tapi dia orang yang merendahkan diri, mutawadhi'an, lah itu yang luar biasa. Luar biasa. Kemudian wasaminatu yang kedelapan, ayyakuna mani'an limanfaatin nas, dia mencegah bagi yang manfaat pada manusia. Dia hal yang bermanfaat bagi manusia dia nggak mau, hatinya nggak condong. Justru kita harus manfaat bagi semua manusia. Kita bisa bermanfaat, insya Allah kita termasuk orang yang saadah, orang yang beruntung, sing bejo di dunia wal akhirah, manfaat bagi manusia. Apalagi manfaat ilmunya. Kemudian orang yang sanna sunnatan hasanatan dan bih, diikuti oleh orang, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah, dia akan mendapat pahala perbuatan yang bagus itu dan perbuatan yang bagus yang diikuti oleh orang lain. Jadi dia double dapat dirinya, dapat juga dari orang yang mengamalkan, meniru dia. Masya Allah. Saya kok simpatik sekali dengan orang itu ke masjid, wajahnya senyum, dia mengikuti, dapat pahalanya orang yang mengikuti, walaupun kamu tidak tahu, terjadi itu. Ini manfaat bagi orang. Wattasi'atu yang ke-9, ayyakuna qalilal marhamati lil mu'minin. Yang ke-9 ialah dia jadi orang yang sedikit rasa rahmah pada orang mukmin, rasa kasih sayangnya itu sedikit sekali, minim sekali. Jadi tidak seharusnya kan banyak merhamah, belas kasihan, dan dia dengan orang lain itu perhatikan, rahmah, kasih sayang. Itulah justru kalau ingin menjadi orang yang saadah, orang yang beruntung. Wal asyiratu yang ke-10, ayyakuna bakhilan. Dia orang yang bakhil. Orang yang bakhil, orang kikir, medit. Jadi kita harusnya tidak bakhil, sakhawah, kita nyah. Jadi jangan sekali kita menjadi orang yang bakhil. Itu tanda-tanda celaka orang bakhil. Wal hadiyata asyarata yang terakhir, ialah
ayyakuna nasiyan lil maut, dia jadi orang yang lupa akan mati. Naudzubillah. Kita harusnya ingat bahwa kita itu pada saatnya akan diambil oleh Allah ruh kita. Karena apa? Karena mati itu yaumul jaza, akan dibalas semua perbuatan kita. Kalau kita lupa akan mati, ya subhanallah, naudzubillah, kita jauh dari Allah. Apalagi kita mengingat sakaratil maut, ya. Kalau kita membaca tentang sakaratil maut lebih ngeri lagi. Sedang sakarat, megap-megap di ICU atau dia sendirian di hutan, nggak ada yang zikir kita pada Allah. Ya Allah, 1000 sakit tumpuk tundung dalam saat kita kematian sakaratil maut. Mudah-mudahan sakaratil maut kita bisa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat ada tetangga saya. Dia ya tidak hebat sekali, itu dia tidak, biasa-biasa. Tapi dia sholatnya itu diperhatikan betul dia. Wis sah apa durung digurukno, sholat itu digurukno. Saat dia meninggal, memberitahu pada anak-anaknya, saya besok itu hari terakhir saya. Wah, kaget semua. Apa iya? Ternyata tadi saya mampir di tempat orang wedung itu Demak ya. Ceritakan suaminya waktu meninggal. Allah, meninggal dunia, betul itu. Itu sakaratul maut. Mudah-mudahan kita bisa menyebut asma Allah sehingga kita bisa husnul khotimah. Amin. Kalau kita mengingat pada kematian, kita pasti insya Allah akan siap-siap persiapan untuk bekal untuk mati itu. Sehingga pernah suatu sahabat waktu Jumatan, sahabat itu pernah dulunya kencing di masjid karena tidak tahu najis, kotor dan sebagainya. Bertanya pada Rasul saat Jumatan, mata sa'ah ya Rasulullah. Sampai 3 kali, selesai Nabi khutbah, manis sa'il, selesai sholat. Siapa yang tanya tadi, anas sa'il ya Rasulullah, mata sa'ah. Yang ditanyakan apa? Ma'adat talaha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Sama dengan maut. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kematian nantinya? Dan itulah orang yang termasuk as-sa'adah. Amin. Allahumma amin. Sudah 25 menit ya. Sekian. Mari kita berdoa pada Allah. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kambanu sultanik. Allahumma aftah qulubana futuhul arifin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah, ahyina ya Allah fis sa'adah was'idna ya Allah, waghnina minal faqri wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana ya Allah, zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halalan wasi'an thayyiba wa qdi hawaijana hawaid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa kafil an sayyidina wa dan man abrul ya Rabbana ta'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiqil lamai tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Kiai Haji Zikron Abdullah atas keberkahan doa dan juga kajian pada siang hari ini. Untuk itu kembali kami mempersilakan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada pertanyaan, monggo. Kausar. Dari jamaah tidak ada lagi. Oke, baik. Baik, alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa dan juga para pendengar. Alhamdulillah kajian kitab Durratun Nasihin pada siang hari telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.